Jenis pendidikan kuliah. Nah, bagi teman-teman yang nanti setelah lulus SMA atau SMK ataupun juga MA ingin lanjut gitu kan. Di sini ada beberapa jenis pendidikan yang perlu teman-teman ketahui agar nanti teman-teman itu tidak salah pilih. Oke, kita lanjut saja. Pertama-tama kita akan mulai dengan sebuah kata-kata mutiara terlebih dahulu, yaitu dari Nelson Mandela. Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia, karena dengan pendidikan kamu dapat mengubah dunia. Nah, jenis pendidikan yang pertama itu adalah akademik. Apa itu akademik? Jadi, akademik merupakan pendidikan dengan sistem perguruan tinggi atau pendidikan tinggi yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan disiplin ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni tertentu. Saat kamu memilih pendidikan akademik, kamu akan lebih banyak mendapatkan teori dibandingkan praktik. Nah, perbandingan teori dan praktiknya itu antara 60 hingga 40%. Maksudnya 60 banding 40%. Jadi 60 teori dan 40%-nya praktik. Nantinya ketika kamu lulus dari pendidikan akademik ini, kamu akan mendapatkan gelar sarjana yang diikuti oleh bidang keahlian yang kamu pilih. Jadi pendidikan akademik ini merupakan pendidikan yang bisa dikatakan paling umum diketahui lah oleh masyarakat sekitar. Oh ya, pendidikan akademik itu ada tiga jenjang. Yang pertama pendidikan sarjana atau S1, magister itu S2, dan doktor itu S3. Nah, untuk lebih jelasnya lagi nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya khusus untuk menjelaskan tentang pendidikan akademik. Yang kedua itu adalah vokasi. Nah, apa sih vokasi? Jadi vokasi adalah pendidikan yang mengacu pada penguasaan keahlian terapan tertentu. Dengan demikian, pendidikan terapan yang kamu dapatkan, kamu akan lebih banyak praktik dibandingkan teorinya. Jadi kalau sebelumnya di akademi itu kan 60 banding 40, 60 teori dan 40-nya praktik. Nah, kalau di sini praktiknya adalah 60 dan teorinya adalah 40. Jadi kebalikannya gitu. Jadi lebih banyak praktik kalau di sini. Lalu di sini ada beberapa jenjang pendidikan di vokasi. Yang pertama ada diploma 1 atau D1, diploma 2, diploma 3, dan diploma 4. Nah, untuk diploma 4 ini dia biasa juga disebut dengan sarjana terapan. Untuk lebih jelasnya lagi nanti akan disampaikan di video-video berikutnya. Jadi pantau terus channel ini. Yang selanjutnya itu ada pendidikan profesi. Apa itu pendidikan profesi? Jadi pendidikan profesi merupakan lanjutan dari pendidikan akademik. Ketika nih teman-teman sudah mendapatkan gelar sarjana atau S1, maka teman-teman ini bisa mengikuti pendidikan profesi. Nah, pendidikan profesi dipersiapkan untuk peserta didik agar memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus dan juga mendapatkan gelar profesi atau keahlian tertentu. Nah, di Indonesia ini ada banyak pendidikan profesi seperti yang ditampilkan di PowerPoint. Seperti contohnya itu ada pendidikan profesi guru gitu kan. Jadi buat teman-teman yang mungkin nanti nih mau jadi guru, teman-teman gak harus kuliah di misalkan ya pendidikan matematika, pendidikan biologi gitu. Teman-teman yang kuliah mungkin di sastra atau di seni atau mungkin ya di pertanian seperti gua gitu kan. Nanti teman-teman bisa mengikuti pendidikan profesi karena pendidikan profesi khusus guru misalkan. Karena pendidikan profesi ini bisa diikuti oleh siapapun, tetapi ada beberapa pendidikan profesi yang memang tidak bisa, harus misalkan S1-nya itu harus sesuai gitu loh dengan pendidikan profesi yang diikuti. Nah, selama teman-teman nanti bisa mengikuti pendidikan profesinya dengan baik ya teman-teman bisa mendapatkan gelar profesi gitu, entah nanti guru atau arsitek atau apapun itu gitu. Nah, ini ada kata-kata mutiara lagi dari Mahatma Gandhi, yaitu hiduplah seolah engkau mati besok dan belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Nah, secara garis besar tadi ada pendidikan akademi dan pendidikan vokasi. Jadi kalau teman-teman ingin memilih salah satunya, nah teman-teman harus tahu dulu nih. Misalkan jika teman-teman ini ingin memiliki skill di bidang tertentu yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, lalu ingin segera bekerja dan tidak ingin terlalu lama duduk di bangku kuliah, dan juga lebih senang mempelajari ilmu yang bersifat praktikal daripada aplikatif. Nah, teman-teman ini cocok untuk menekuni di bidang pendidikan vokasi. Jadi nanti teman-teman
entah teman-teman bisa milih D1, D2, D3 ataupun D4 gitu loh. Nah, tapi jika teman-teman di sini ingin memiliki gelar profesi seperti tadi kan mengikuti pendidikan profesi gitu, teman-teman harus sarjana dulu nih ya kan. Nah, terus jika teman-teman ingin menjadi akademisi atau ingin menjadi peneliti gitu, karena di sini peneliti kan kita kebanyakan teori gitu loh, kebanyakan teori untuk nantinya menemukan ataupun juga memecahkan permasalahan yang ada dengan teori-teori tersebut. Nah, lalu suka terhadap hal-hal yang berkaitan dengan penelitian dan inovasi, senang mendalami suatu bidang ilmu secara detail, ingin mencoba kesempatan yang lebih luas, misalnya melanjutkan ke jenjang pendidikan profesi ataupun spesialis. Nah, teman-teman di sini cocok untuk mengikuti pendidikan akademik ataupun juga ya pendidikan S1, S2 atau S3 gitu. Nah, itu mengenai jenis-jenis pendidikan yang ada di Indonesia atau di dunia pada umumnya. Untuk penjelasannya, seperti yang tadi sudah disampaikan, akan kita buatkan video per jenisnya. Misalkan tadi akademik, nanti akan dibuatkan akademik, yang vokasi akan dibuatkan per vokasi gitu. Cuman sekarang ya, teman-teman perlu ketahui itu dulu saja. Jadi di Indonesia ada dalam tanda kutip 2 saja jenis pendidikan, yaitu akademik dan vokasi. Ada sarjana ataupun juga ada diploma gitu kan. Untuk itu, dukung terus channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah!